Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semua? Semoga sehat. Salam belajar pemuda pemilik masa depan. Pada mata kuliah seminar pendidikan non formal kali ini, kita akan membahas mengenai pengutipan dan daftar pustaka yang menggunakan reference manager. Karena mungkin pada beberapa tahun yang lalu, sesuai pengalaman bahwa penggunaan pengutipan dengan daftar pustaka itu dulu belum adanya reference manager, sehingga masih menyulitkan bagaimana mengurutkan di dalam daftar pustaka itu mulai dari abjad alfabet itu secara manual. Tapi saat ini cukup menggunakan yang namanya Mendeley, kita akan secara otomatis mempermudah dalam kegiatan reference manager. Nah, sebagai awal pernah disampaikan bagaimana meregister dan install Mendeley, yaitu pada YouTube saya. Maka akhir pada video ini kita sudah mengisi Nah, seperti ini kita sudah mengisi. Maka mari kita praktekkan saja. Pertama tentunya adalah membuka di programnya, yaitu Mendeley Desktop. Diklik saja, nanti biasanya pada awal kali masuk kita diminta untuk memasukkan akun username password yang mana bisa dimasukkan ini sesuai dengan register awal. Nah, ini contoh saya langsung saja masuk dengan akun, kita lihat ini dengan menggunakan email ini. Bisa saya keluarkan, maka saat membuka kembali, kita akan di sign out saja. Jika ingin berubah akun, bisa saja di sign out. Maka kita akan memasukkan email yang kita miliki, sehingga teman-teman bisa membuka dimanapun, dengan komputer siapapun, tapi harus pinjam. Nah, jangan lupa menggantinya dengan Mendeley yang kita punya. Sebagai contoh, kemarin saya menggunakan register yang ini. Langsung diisi skin saja karena kemarin sudah register. Nah, akan muncul seperti ini. Di note no saja. Mengapa? Karena saat kita memakai ini, awal kita menginstalnya menggunakan versi sebelum ini. Maka ini versi terbaru, bisa kita install, tapi terlalu lama. Kalau jaringannya itu tidak tinggi, maka ini menghambat proses ini, perubahan yang kita lakukan. Kita note-nya saja, saat nanti ada jaringan akses tinggi, bisa diinstal sendiri. Note no. Kita tengok dulu, sempat kita membuat satu isian, istilahnya ini perpustakaan, kita kasih reference, kita kasih buku. Buku itu harus dicocokkan metadatanya, kita buka dengan double klik, kita sesuaikan tipenya, apakah jurnal, buku, judulnya, mulai penulisnya, nama jurnal, tahun, volume, isu atau nomor, lalu
halamannya. Kita akan membuat lagi contoh mengambil buku. Sebagai contoh, kita sudah memiliki referensi. Coba kita referensi tentang buku. Handbook ini akan saya masukkan di Mendeley. Masih proses, biasanya jumlah halaman juga mempengaruhi. Kita tunggu saja sambil menyiapkan ini, dibuka dokumen baru untuk Word nanti sebagai uji coba. Sebagai contoh, dengan menggunakan Reference Manager, apapun itu, salah satunya adalah Mendeley, maka saat kita menuliskan pengutipan ini di daftar pustaka, itu pasti otomatis ada. Kita tengok, nah ini pasti ada. Tidak mungkin akan terlewat. Dan bagi penulisan ini, itu secara otomatis. Nanti kita praktekkan. Ini pengutipan. Kita lihat yang lain juga. Ini juga ada. Nah, saat ini karena kita membahas mengenai pengutipan, maka kita lihat buku panduan karya ilmiah versi UNES di tahun 2018. Ini nampaknya yang masih terbaru. Kita cari tentang pengutipan. Pengutipan. Nah, ini tata tulis pengutipan. Ada kutipan langsung, kutipan tak langsung, kutipan khusus, daftar pustaka. Perujukannya bagaimana? Berarti ini di halaman 93. Ctrl F, ketikkan 93. Halaman 93. Di sini. Ya, perbesar. Tata tulis pengutipan, kutipan langsung. Kutipan langsung, direct citation, ialah kutipan yang dibuat sama persis dengan sumbernya. Sehingga apa adanya. Kemudian bagaimana pembuatan kutipan ini dasari prinsip sebagai berikut, bla 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 bla. Silakan bisa dipelajari itu. Kutipan langsung dapat berupa kutipan pendek, kutipan panjang, elipsis, interpolasi, kutipan khusus. Setiap jenis ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, kutipan langsung yang pasti adalah sama persis dengan sumbernya. Kutipan langsung hanya digunakan bila perkataan ungkapan asli pengarang demikian padat, berbobot, dan meyakinkan. Menambah hendaknya kepada karya ilmiah. Biasanya, kutipan langsung itu diberikan tanda kutip. Nah, seperti ini. Karena langsung, dia kalimat dari sini sampai sini, itu sama persis. Di awal kata, maka ada tanda petiknya, dan di akhir kata juga ada tanda petiknya. Ini mengartikan bahwa satu kalimat ini itu adalah dari sumbernya langsung. Tidak ada
kalimat yang ditambah-tambahkan. Sama persis. Akan dijumpai di halaman 33. Kalau yang seperti ini, nah, tanpa ada halaman, maka tidak ada tanda petiknya. Nah, ini berarti ini kalimat yang tidak langsung, ini kalimat pengutipan langsung, karena ada tandanya halamannya. Harus disertakan seperti itu. Tadi ada sudahkah? Coba kita buka. Nah, ini jenis buku, lalu judulnya kita sesuaikan. Karena untuk apa? Untuk penyesuaian metadata ini harus disesuaikan agar di penulisan daftar pustaka ini juga sesuai, komplit, gitu. Sebagai contoh, saya sesuaikan dengan judul bukunya Handbook of the Life Course. Penulisnya, ini editannya, berarti ini editornya, menggunakan editor. Ini penulis aslinya, series editor. Kita cari dulu penulisnya, atau coba kita ini tahunnya. (2002). Teksnya tidak diisi saja, tidak sesuai dengan pengisian yang artikel jurnal, lalu kota terbit, di ini New York, ini New York. Nah, ini editionnya, ini baru tadi kita ini buat di Kaplan, lalu editornya editor Ceylan T. Mortimer, N dikasih tanda simbol saja, misal. Dikhawatirkan kalau N itu ada nama orang, N. Sanahan. Karena tidak institution, maka kita balik. Ternyata ini Ctrl X, taruh paling depan, koma, lalu di sini kita enter. Nah, last name terlebih dahulu, koma, first name. Jangan lupa. Nah, sudah diingatkan. Sudah, lalu kita tab saja biar ke publisher. Ini keluar academic publish
user. Penulis pertamanya kita cari terlebih dahulu. Ini karena buku istilahnya diedit, maka harusnya ada penulis pertamanya, karena ini buku editan atau buku terjemahan bisa saja, maka ada editornya. Tadi series edition. Oke, kapan? Oh, bukan, berarti editionnya itu angka. Edition itu angka. Seperti ini kita delete saja. Ini kayaknya adalah penulis pertamanya. Kita taruh sini saja, karena last name adalah kapan, koma, sudah cukup ini. Kemudian coba kita tambah lagi buku. Ini buku atau tidak ya? Kita punya buku yang lainnya, atau ini kita saat punya buku tetapi dia adalah tidak e-book, maka bagaimana menulisnya adalah dengan cara manual. Add entry manually, klik, pilih buku, lalu judulnya sebagai contoh saya punya buku judulnya Pendidikan Keluarga, Konsep dan Strategi. Penulisnya Aziz. Jangan lupa, kalau itu bukan institusi, maka last name terlebih dahulu baru first name. Aziz, Safrudin. Ini artinya namanya adalah Safrudin Aziz. Maka dibalik tahunnya adalah 2015, baiknya tidak usah, langsung ke kota terbit Yogyakarta, karena tidak ada edisinya atau editornya, langsung ke publishernya, ke media, klik save. Nah, berbeda dengan yang lainnya, kalau di sini itu ada filenya, maka yang ini kita sudah memasukkan di metadata, tetapi tidak bisa di double klik karena ini tidak ada filenya. Lalu bagaimana caranya mengutip menggunakan
Reference Manager Mendeley ini, sebagai contoh kita akan mengutip yang ada di sini. Ini Abdul Malik dan Sungkowo Adi Mulyono. Kita lihat. Kita buka yang akan kita kutip sebagai contoh pada simpulannya. Kita mengutip tidak langsung saja. Pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal melalui pembudayaan melalui tahap pelatihan, produksi, dan pemasaran. Menurut ini bahwa pengembangan kewirausahaan itu melalui tahap pelatihan, produksi, dan pemasaran. Menurut nah langsung saja, karena sumber yang akan kita masukkan ini, klik di reference, lalu insert citation. Jika belum muncul seperti ini, maka Anda bisa mengecek di sini dulu. Betul? Pastikan di sini itu sudah berubah dengan uninstall MS Word plugin. Nah, kalau belum tersinkron, ini biasanya tulisannya install MS plugin, MS Word plugin. Maka diklik, lalu dia baru terintegrasi dengan Word. Klik insert citation, go to Mendeley, klik yang ini, lalu klik cite, gitu. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Ini akan membentuk satu blok. Nah, tentunya kalau dalam penulisan ini kita harus mengedit menurut Malik dan Mulyono. Kita edit seperti ini. Pastikan diklik manual edit, jangan undo. Kalau undo tidak ada perubahan, keep manual edit. Nah, sudah berubah. Menurut bahwa pengembangan kewirausahaan itu melalui tahap apa tadi? Pelatihan, produksi, dan pemasaran. Melalui tahap pelatihan, produksi, dan pemasaran. Nah, saat ini kita sudah mensitasi, mengutip salah satu sumber reference. Lalu bagaimana? Nah, uniknya di Mendeley ini, kita secara otomatis dengan memejamkan mata saja, seraya berdoa, itu bisa ini otomatis daftar pustakanya muncul dengan sendiri. Kayak abracadabra. Nah, ini kita taruh di, sebagai contoh, kita tempatkan di sini daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, kan kita tempatkan di sini. Maka langkahnya adalah pastikan di sini, arahkan di insert bibliografi, lalu kita memejamkan mata seraya berdoa semoga muncul dengan sendiri. Klik, maka secara otomatis akan muncul. Mudah kan? Ini tidak seperti manual, tidak menggunakan reference manager. Secara manual kita mengetik, oh begini-begini. Nah, belum lagi masih ada yang salah, namanya atau judulnya, atau ini apakah nama jurnalnya dulu atau judul
artikelnya terlebih dahulu. Ini tinggal disesuaikan saja. Otomatis. Umpama ini adalah kita lihat ini gaya style atau gaya penulisan rujukan apa gitu. Apakah IEEE, Harvard, atau IBA, apa bukan apa ya, tapi IBA, American Psychological Association. Ternyata ini versinya IBA. Bagaimana kita coba klik yang IEEE? Dia akan berubah secara otomatis. Nah, ini tidak perlu mengubah ini caranya bagaimana, semua diubah. Enggak seperti itu. Nah, kita tidak orang modern. Atau menggunakan Harvard, ya kan berbeda lagi kan. Ini ada tanda petiknya. Begitu mudahnya dengan ini. Kita contohkan lagi. Biasanya kalau yang belakang kita mengutip punyanya yang ini, yang manual. Tidak bisa, kita buka bukunya, lalu bagian mana yang dikutip, sebentar saya carikan bagian pengutipan. Coba saya akan mengutip pendidikan prenatal dalam keluarga. Mengutipnya bisa kalimat saya perhatikan yang ini langsung sumbernya, maka seperti ini. Kehidupan manusia secara sistematis, jangan lupa tanda kutip, kehidupan manusia secara sistematis terbagi menjadi 3 kehidupan, 3 bentuk pengalaman, yaitu pra kelahiran, pasca kelahiran, dalam kurung menjalani kehidupan, serta kematian. Jangan lupa tutup ini, tanda petik penutup. Ini sama persis yang ada di buku. Lalu dari mana sumbernya? Maka kita akan klik menu reference yang insert citation. Lebih baiknya kita klik yang go to mendeley daripada kita sebetulnya bisa menghentikan di sini. Klik ada. Tapi kalau lupa ternyata bukunya siapa, langsung saja ke go to mendeley. Ini diklik, diaktifkan, lalu klik save. Nah, akan keluar nama Aziz. Ini pengutipan langsung, ini tidak langsung. Kita lihat di daftar pustakanya, secara otomatis dia akan berubah yang tadi. Nanti kalau sudah selesai daftar pustaka ini semua, baru bisa kalian edit, bisa kalian sesuaikan seperti apa, apakah ada ini spasinya atau tidak, atau spasinya 1,5,
atau 2 atau 1 atau tidak memakai ini spasi setelahnya, silahkan. Ini bisa diedit mudah. Tidak perlu mengurutkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, O, M setelah A. Tidak perlu seperti itu. Ini contoh bagaimana mengutip secara tidak langsung dan langsung. Kita kembali lagi coba. Ini kutipan langsung tadi. Nah, kutipan langsung itu ada kutipan pendek, kutipan yang panjangnya kurang dari 40. Kutipan seperti ini dapat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Gabungkan kutipan ke dalam kerangka kalimat atau paragraf. Sebagai contoh yang ini, tadi kalimat langsung, nah, digabungkan dalam paragraf. Ini berapa jumlahnya? Apakah ada lebih dari 40? Kalau lebih dari 40 tidak digabungkan. Kita lihat, kita buat jumlahnya 31 kata. Dimasukkan dalam angka satu paragraf itu. Gunakan tanda kutip ganda pada awal dan akhir kutipan. Tanda ganda. Nah, kutipan ganda ini di awal dan di akhir. Gunakan spasi reguler. Ini menyesuaikan. Tulis rujukan kutipan tersebut sebagai subjek atau objek klase pengantar atau di dalam tanda kurung misalnya. Nah, ini sumbernya tadi. Ini berarti penulisannya seperti ini. Rifai menyampaikan juga bahwa, nah, itu seperti ini. Seperti ini. Kalimat langsung. Ini ada contoh-contohnya. Biasanya juga ada pengantarnya di depan kalimat kutipan langsung itu tadi. Seperti ini, itu ada menyampaikan juga bahwa, atau langsung Rifai, ini tahunnya, kemudian halamannya, tanda petik melalui bla 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 bla. Kalau tidak perlu menggunakan ini, ada penambahan kata. Ini kalau di awal, lalu kemudian ini kalau di akhir. Nah, sesuai UNES berarti P, bukan titik 2, berarti P, P titik. Menggunakan spasi setelah ini, spasi, oke. Oke, seperti ini untuk kutipan langsung. Begitu juga yang ini, yang berada di belakang. Ini berada di depan. Ini juga ditulis oleh dua pengarang. Bagaimana kalau dua pengarang? Maka kalau dua pengarang adalah nama penulis 1 dan 2 disertakan. Nah, sumber rujukannya seperti ini. Jika rujukan ditulis oleh 3, 4, atau 5 pengarang, bagaimana? Ini untuk yang ini 3 nama, maka ini nama penulis pertama, 2, 3, dan keempat. Lalu selanjutnya hanya pengarang pertama yang ditulis dan diikuti dengan et al. Itu seperti ini. Et al. Ini artinya ini penulis pertama, England, siapa gitu. Jadi England, et al. Tahunnya, ini page-nya, halamannya, sumber rujukan. Ini 1, 2, 3, 4 orang. Ini harus disingkat dengan et al. Artinya
Kalau lebih dari 2 penulis, maka disingkat dengan et al. Jika di 6 pengarang atau lebih, hanya pengarang yang ditulis yang diikuti et al. Kita bahas yang kutipan panjang. Masih pada kutipan langsung, kutipan panjang, kutipan terdiri dari atas 40 kata atau lebih. Seperti ini dapat ditulis dengan tulis kutipan itu dalam paragraf tersendiri. Jangan gunakan tanda kutip, gunakan spasi yang sama, dan gunakan persusunan teks. Misalnya 1,5 spasi. Beri pengantar kepada kutipan itu seperlunya. Tulis kutipan itu dengan ceruk 5 spasi pada akhir. Nah, di spasi 5 kanan dan kiri, setengah tab di sebelah kiri dan kanan marginnya. Akhir kutipan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat asal kutipan. Ini artinya seperti ini, karena ini lebih dari 40 kata. Ada nggak yang di sini ya? Saya contohkan umpama, nah ini, karena ini hasil wawancara yang lebih dari 40, nah, lebih dari 40, atau yang contoh rujukan saja. Kita bisa copy paste. Kita copy pastekan dari sini saja. Coba ini lebih dari Ctrl A. Nah, ini lebih dari 40. Maka sebagai contoh kita masukkan di sini. Umpama ini ada ini apa hubungannya, istilahnya ada hubungannya, maka saya tambahkan di sini sebagaimana ini Malik tadi, kita klik cite. Nah, sebagai contoh, sebagaimana Malik dan Mulyono 2017, jangan lupa halamannya. Kita lihat ini halaman berapa, 88, berarti 87, halaman 87. Langsung di enter. Ini perlu dimasukkan
biar tidak gabung dengan ini. Nah, ini gabung, masukkan, harus menjorok kanan dan kirinya. Kutipan ini bisa ditaruh belakang maupun di depan sini. Ini umpama ini masih menyambung seperti ini, mungkin dikasih spasi satu saja berbeda. Ini yang kalimat kutipan langsung secara panjang lebih dari 40, maka harus dibedakan tersendiri. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita bahas yang lainnya, mungkin yang tidak langsung. Kutipan tak langsung terkadang menimbulkan kecurigaan pembaca. Ini sering terjadi bila menulis ceroboh atau kurang cermat dalam penulisan bukan itu secara umum disebabkan kenyataan ini membuat catatan menggunakan buku yang bilang bla bla bla. Dalam plagiarisme dalam pembuatan skripsi, tesis dan nilai umumnya dilangkahkan sebagai berikut. Penulisan tak langsung dapat dilakukan oleh penulis. Pahami secara umum intisari teks sumber, kemudian buatlah rumusan baru yang berupa pandangan mengenai isi teks dan titik-titik pandang lain. Atau dari titik pandang lain. Tadi seperti yang mana kalimat tidak langsung, kutipan sumber dari online. Nah, seperti ini. Oh, word organization. Kita contohkan di sini. Maka perlu dicantumkan ini aksesnya kapan. Kalau word organization seperti ini, karena rujukan seperti ini, kalian bisa membuat ini. Kalau tidak ada filenya, entry manually, di sini ada kategorinya. Ini untuk proceeding, ini untuk ensiklopedia, artikel ensiklopedia, ada film, ada generik, itu umum. Ini untuk magazine, ada newspaper seperti ini dalam bentuk koran, ada report, ada television, ada ini tesis, ini skripsi, ini dari web text, ini dari working paper, buku kerja. Nah, sebagai contoh, maka judulnya apa, web text, penulisnya siapa, publikasinya di mana, tahunnya, lalu ini berarti publikasinya ini alamat lamanya atau webnya, data aksesnya kapan, diakses kapan, lalu save. Itu nampaknya yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Selamat belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.